Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sastra Anak akan menyampaikan materi yang berjudul Sastra Tradisional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nailia Afida NIM 378. Saya di sini sebagai moderator. Dan anggota kelompok 2 lainnya yaitu yang pertama Mbak Ika Rahmawati Saputri NIM 001, Mbak Azizatun Nangimah NIM 012, Mbak Ayuni Sri Utami NIM 024, Mbak Adelia Nabila Putri NIM 034. Baik, kita langsung saja pada penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Ika Rahmawati Saputri. Kepada Mbak Ika Rahmawati Saputri dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nailia. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hakikat sastra tradisional. Sastra merupakan ungkapan perasaan seseorang yang dituangkan dalam sebuah tulisan maupun cerita yang dikemas secara menarik pembacanya. Istilah tradisional dalam kesastraan, tradisional literatur, folk literatur menunjukkan bahwa bentuk itu berasal dari cerita yang telah mentradisi. Tidak diketahui kapan mulainya dan siapa penciptanya, dan dikisahkan secara turun-temurun secara lisan. Jadi, sastra tradisional adalah cerita rakyat yang tidak jelas kapan diciptakannya dan tidak pernah diketahui oleh pengarangnya, yang diwariskan secara turun-temurun, terutama lewat sarana lisan atau dalam tulisan untuk memberikan pesan moral kepada pembacanya. Sastra tradisional merupakan suatu bentuk ekspresi masyarakat pada masa lalu yang umumnya disampaikan secara lisan menurut Michel 2003 halaman 228. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Azizatun. Terima kasih kepada Ika untuk penjelasannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasannya dari Ika, yaitu nilai yang terkandung dalam suatu karya sastra antara lain nilai hedonik, yang kedua nilai aristik, yang ketiga nilai kultural, yang keempat nilai etis, moral dan agama, dan yang terakhir nilai praktis. Sedangkan nilai yang terkandung dalam karya sastra tradisional itu sendiri antara lain adalah: 1. Memberikan pelajaran tentang prinsip-prinsip keadilan dan penilaian moral bagi anak. Fungsi sastra tradisional antara lain: A. Memahami akar eksistensi manusia dan kemanusiaan serta hidup dan kehidupan pada masa lalu. Yang B. Sebagai bahan bacaan cerita sastra. Dan yang terakhir, memfasilitasi anak untuk memahami kebesaran di masa lalu, mengenal dan memahami nenek moyang. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayuni. Terima kasih Azizatun Nangimah. Baik, di sini saya akan melanjutkan menerangkan materi ciri-ciri sastra tradisional. Ciri-ciri sastra tradisional. Ciri umum dari sastra tradisional yaitu: yang pertama, umumnya tidak diketahui pengarangnya, karena kemunculannya pun tidak disengaja dan berlangsung dari waktu ke waktu, dan tidak sekaligus seperti halnya penulisan sastra dewasa ini. Yang kedua, berupa cerita tradisional yang merupakan milik masyarakat. Yang ketiga, sebuah warisan sastra anak yang berharga dan menjadi dasar pemahaman seluruh kesastraan. Yang keempat, bersifat tradisional karena hanya diwariskan secara lisan dan bersifat personal. Karena hanya diwariskan secara lisan, sastra tradisional dapat berubah-ubah, dalam arti para pencerita dapat menambah atau mengurangi sebagian dari cerita. Yang kelima, menurut Mitchell tahun 2003, pada halaman 228, cerita tradisional umumnya menampilkan tokoh yang bersifat sederhana stereotip atau flat and stereotypical character yang mempresentasikan kualitas sifat kemanusiaan tertentu. Yang keenam,
Dilihat dari segi alur cerita tradisional pada umumnya bersifat linier dan hanya menampilkan satu jalinan kisah. Yang ketujuh, pengaluran cerita tradisional bersifat sederhana. Yang kedelapan, adanya nilai pendidikan atau pengajaran, sebab masyarakat dahulu menjadikan sarana lisan merupakan sarana penting untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Yang kesembilan, cerita tradisional pada umumnya tidak atau kurang masuk akal. Namun, begitulah cara orang dahulu memahami dan memaknai kehidupan dan dunia. Demikian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adelia Nabila Putri. Kepada Adelia Nabila Putri, dipersilahkan. Terima kasih kepada Mbak Ayuni. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membahas materi tentang jenis-jenis sastra tradisional. 1. Mitos. Mitos adalah salah satu jenis cerita lama yang sering kali dikaitkan dengan dewa-dewa atau kekuatan-kekuatan spiritual yang melebihi batas-batas kemampuan manusia. 2. Legenda. Legenda merupakan cerita rakyat zaman dahulu yang berhubungan dengan peristiwa sejarah mengenai asal-usul tempat yang dibumbui oleh keajaiban, kesaktian maupun keistimewaan tokohnya. Legenda memiliki ciri-ciri tersendiri, di antaranya tokoh memiliki kesaktian, terdapat unsur-unsur keajaiban dalam cerita, sering dihubungkan dengan hal-hal gaib, terdapat unsur-unsur sejarah dan kerap dianggap benar ceritanya. Menurut Jan Haron Bevan dalam Dajanja 2002, legenda digolongkan menjadi 4 kelompok, di antaranya legenda keagamaan, legenda keajaiban, legenda perseorangan, legenda lokal. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nailia. Kepada Mbak Nailia saya persilahkan. Terima kasih Mbak Adelia. Baik, di sini saya akan melanjutkan menerangkan materi jenis-jenis sastra tradisional. 3. Fabel adalah cerita binatang atau fables. Fable salah bentuk cerita tradisional yang menampilkan binatang sebagai contoh cerita. 4. Cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita rakyat yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, dari mulut ke mulut dan pada dasarnya disampaikan oleh seorang pada orang lain, melalui penuturan lisan maupun tertulis. 5. Cerita wayang. Cerita wayang pada intinya mengisahkan kepahlawanan para tokoh yang berwatak baik dalam menghadapi dan menumpas tokoh yang berwatak jahat, mengandung ajaran moral yang diperankan oleh tokoh-tokoh yang sudah jelas karakternya. 6. Nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat merupakan bentuk sastra tradisional yang banyak dikenal dan dinyanyikan hingga kini, namun tidak diketahui penciptanya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.